Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video tugas presentasi literasi digital saya. Oke, pertama saya ingin mengenalkan diri, nama saya Syifa Kansa Nabila, salah satu mahasiswa di kelas literasi digital kelas H. Jadi saya nggak pintar bahasa basi, selamat menyaksikan video tugas saya. Digital literasi virtual classroom. Oke, banyak jadi perubahan karena kemajuan teknologi sekarang ini. Terdahulunya, mahasiswa harus mengumpulkan tugas langsung kepada dosen dengan datang ke kampus. Namun sekarang sudah banyak universitas yang mengizinkan mahasiswa dan dosennya belajar online tanpa harus masuk ke kampus gitu, di mana dosen bisa melangsungkan pelajaran di mana saja dan mahasiswa tetap bisa mengikuti pelajaran di tempat yang berbeda. Fleksibilisasi seperti ini mempermudahkan orang yang mungkin memiliki kesibukan lain atau tempat tinggal terlalu jauh dari tempat pembelajaran dapat belajar seperti mahasiswa yang hadir secara fisik di kelas akademis tersebut. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Nah, untuk mengikuti kelas online ini tentunya kita harus memiliki akses komputer, smartphone ataupun tablet yang terkoneksi dengan internet yang stabil gitu. Oke, kita juga harus memiliki koneksi internet yang baik atau stabil karena untuk mengalirkan video, karena kita akan mengalirkan video dan audio ke komputer ataupun perangkat kita. Seperti halnya menonton YouTube ataupun aplikasi lainnya, bedanya kita tidak dapat menyimpan video tersebut setelah kita menontonnya. Jadi untuk bergabung dengan kelas ini kita harus masuk dulu ke situs web institusi akademiknya ataupun aplikasi pembelajaran lainnya dengan menggunakan kata sandi atau password kelas yang diberikan oleh dosen ataupun ketua kelasnya. Nah, kita juga harus kita setelah masuk nih kita akan bergabung dengan kelas pada tanggal dan jadwal yang ditentukan gitu. Misalnya dosennya menjadwalkan kelas tersebut untuk jam 4, maka baru bisa kita akses atau masuk ke kelas tersebut pada jam 4 gitu. Nah, kita juga harus menggunakan headphone ataupun membesarkan volume perangkat kita agar bisa mendengarkan apa yang dibicarakan, apa yang sedang dijelaskan oleh dosen gitu. Nah, kita udah tahu nih gimana cara melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi di kelas tersebut. Kan kalian mau tahu nggak sih gimana cara untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi pembelajaran di kelas? Nah, biasanya di aplikasi di Google Classroom terdapat fasilitas chat ataupun messaging yang memungkinkan kita untuk mengetik pertanyaan untuk guru. Misal kita ingin bertanya, kita bisa mengetik pertanyaan tersebut di fitur message. Kita hanya perlu menuliskan pertanyaannya, komentar dan mengirimkannya gitu. Atau kita mungkin dapat mengajukan pertanyaan dengan berbicara dengan mengaktifkan mikrofon yang terdapat di aplikasi tersebut gitu. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi populer seperti Skype ataupun WhatsApp, karena beberapa dosen juga menggunakan platform populer untuk digunakan yang seperti kita gunakan untuk berhubungan dengan keluarga gitu. Selanjutnya ialah how to use Google Meet. Biasanya para mahasiswa yang terkena dampak pandemik ini pasti nggak asing sih sama yang namanya Google Meet, karena Google Meet telah menjadi salah satu aplikasi populer dalam melaksanakan kelas online. Tapi mungkin masih banyak mahasiswa atau mungkin yang belum pernah menggunakan Google Meet, bingung nih cara menggunakan Google Meet dan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Nah, pertama-tama kita bisa membuka Google Meet di website resminya, yaitu di meet.google.com. Nah, di halamannya, di home-nya nanti kita bisa dapat pilihan untuk memulai meeting atau memasukkan kode meeting. Nah, kode meeting ini biasanya kita dapetin dari dosen ataupun ketua kelas nih kalau dia membuat room meetingnya gitu. Nah, di Google Meet juga terdapat fitur kalender Google Meet di mana nanti kita bisa membuat jadwal, kita bisa membuat jadwal Google Meet. Jadi kita kelas itu hanya bisa terakses pada jadwal yang kita bikin gitu loh. Nah, selain itu juga kalau kita kalau kita mengklik start meeting akan ada pilihan yaitu untuk join now atau present. Nah, kalau kita klik join now kita akan masuk ke room meeting di mana kita misalnya udah dapat linknya atau kita masukin kode meetingnya gitu. Nah, kalau kita memilih untuk present nih biasanya digunakan untuk yang mau presentasi gitu. Jadi kita tinggal untuk share screen atau share PPT ataupun share dokumen.
Nah, di Google Meet ini kita juga ada fitur open mic dan mematikan mic ataupun kamera saat meeting. Itu kita juga bisa kayak aplikasi lainnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa untuk membagikan link meetingnya ataupun walaupun ya bukan kita yang bikin rumah, kita masih bisa untuk membagikan link meetingnya. Gak banyak sih fitur yang terdapat di Google Meet, tapi ini yang bikin Google Meet ini simple gitu, kayak mudah aja diakses karena dia nggak banyak fitur yang bikin kita pusing gitu. Oke, selanjutnya tutorial menggunakan portal akademik untuk mahasiswa baru. Di awal-awal masuk kuliah nih, mahasiswa Universitas Surabaya biasanya diberikan akun untuk login ke portal akademik Unri. Nah, apa sih ini portal akademik? Nah, portal akademik itu adalah portal web yang digunakan mahasiswa ataupun siswa di suatu universitas ataupun sekolah untuk mempermudah mahasiswanya atau siswanya untuk mengakses informasi-informasi seputar pembelajaran di situ gitu. Terus apa sih yang terdapat di portal itu? Biasanya di portal itu terdapat seperti untuk mengetahui nilai ataupun mata kuliah yang dipaketin. Biasanya kita bisa cari di portal gitu. Dan caranya tuh biasanya kalau mahasiswa baru itu dikasih akun dengan username dan passwordnya itu nih mahasiswa itu sendiri, nomor induk mahasiswa itu sendiri. Kemudian akan terdapat kode untuk mengverifikasi apakah itu kita benar-benar manusia atau robot gitu dengan masukkan captcha-nya. Kita harus benar-benar ya, kalau enggak ntar balik lagi gitu, seandainya kita ulang lagi. Nah, kalau kita udah masuk, udah login nih, akan terdapat biodata itu harus kita isi dengan benar. Biasanya itu terdapat biodata kita sendiri, biodata orang tua, dan lainnya gitu. Tapi biodata ini kalau misalnya kita isi masih bisa diperbaiki sewaktu-waktu ada perubahan, misalnya orang tuanya berhenti kerja atau hal-hal lainnya seperti tiada gitu, masih bisa diubah di waktu-waktu tertentu gitu. Selain itu, kita juga bisa di portal ini juga bisa mengajukan cuti atau pengajuan tugas akhir. Karena saya masih mahasiswa semester 2, jadi saya belum pernah mengakses itu. Nah, kita juga bisa mengecek status pembayaran UKT di portal ini juga, karena katanya dulu kalau ngecek pembayaran UKT kita harus pergi ke kantor rektorat gitu untuk meminta status pembayaran. Namun sekarang kita bisa dengan mudah mengaksesnya di portal akademik. Nah, yang paling penting nih ya, portal akademik ini sebagai akses untuk pengisian KRS gitu. Jadi kalau kita rebutan KRS di sini di web akademiknya gitu. Biasanya karena kita dipaketin universitas, namun sebelum misalnya kita rebutan KRS nih, kita ini bisa cek dulu mata kuliahnya, nyusun jadwalnya, dan mengetahui siapa sih dosennya itu di informasi mata kuliah yang ditawarkan. Jadi biasanya kalau mahasiswa baru itu kan minta rekomendasiin dosennya. Jadi rekomendasi dokternya itu bisa gitu dari cutting, dan kita cek dulu namanya siapa aja. Nah, kita juga bisa nyusun jadwalnya, kita bisa tahu ini hari apa, ini jam berapa, dan dosennya siapa gitu loh. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nilai kita, melihat IPK atau melihat IP kita di portal akademik gitu. Nah, buat tentang KRS tadi, kalau misalnya kita nggak kebagian kelas nih, jangan takut karena kita ada masa revisinya. Jadi ketika masa revisi itu, di saat kita misalnya nggak kebagian kelas atau ada jadwal yang bentrok, kita bisa revisi pada masa revisi KRS. Digital Literacy Searching for Information Online. Nih, tanpa kita sadarin ya, kita nih sering banget menggunakan layanan informasi online. Tapi apakah kita sudah menggunakannya secara efektif? Apakah kita sudah menggunakannya secara benar? Kita tuh harus cari tahu cara informasi yang efektif gitu, agar kita tidak terjebak hoax ataupun kita tidak salah dalam mengerjakan tugas gitu. Nah, kita biasanya nih yang paling populer nih, kita nyari apa-apa tuh pasti di Google kan. Google itu sebagai mesin pencari informasi tentang segala hal gitu. Nah, tapi apakah kita perlu mengetahui nih, apakah informasi yang diberikan Google itu sudah valid, udah benar, apakah untuk tugas kita ini referensinya udah benar gitu. Nah, selain web dari Google, media sosial juga menjadi alat untuk mencari informasi. Oleh karena itu, kita harus berpikir kritis untuk terhindar dari informasi-informasi yang salah, agar tugas kita benar, agar kita ketika memberitahu kembali informasi itu tidak salah gitu. Gimana sih cara terhindar informasi yang palsu? Begini caranya. Pertama, kita mencari informasi tersebut di sumber yang terpercaya atau sumber yang jelas gitu. Biasanya kalau web besar seperti Wikipedia itu udah bener ya, ataupun kalau buat tugas-tugas nih, atau kita pakai Google Scholar ataupun Reefseek, itu biasanya buat jurnal-jurnal ataupun artikel Google Scholar itu benar. Nah, yang kedua, kita harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat
kredibel informasi tersebut, untuk melihat kredibel jurnal ataupun artikel tersebut udah benar apa belum, apakah tidak dari. Dan untuk menghindari plagiarisme ya kita harus menambahkan referensinya, kita dapat dari mana, kita mengutip sumber dari mana, seperti itu ya. Cara mencari referensi atau sitas artikel, buku, dan jurnal gitu. Sebenarnya masih banyak nih, pasti masih banyak mahasiswa yang bingung cara dalam menemukan referensi atau mencari informasi untuk tugas. Nah, Google Scholar ini adalah salah satu aplikasi populer atau situs terbaik dalam memudahkan mencari referensi seperti daftar pustaka ataupun berbagai format dalam tulisan gitu. Cara mengakses Google Scholar juga mudah banget, kita tinggal ngetik Google Scholar di Google dan akan ada situs teratasnya. Gimana sih cara mengakses artikel di Google Scholar? Mudah banget, tinggal cari keyword dari topik yang kita cari dan akan muncul artikel-artikel ataupun jurnal yang kita inginkan gitu loh dalam topik tersebut. Nah, salah satu fitur yang ditawarkan Google Scholar nih adalah dalam memudahkan menciptakan artikel caranya cukup mudah, yaitu kita klik tanda kutip atau beberapa contoh kutipan, nanti ada kita tinggal nulis tanda kutip, nah kita bisa buat artikel gitu. Nah, artikel-artikel ini kan penting untuk misalnya kita mau buat skripsi ataupun tesis seperti itu kan. Nah, kalau kita misalnya nih kalau buat referensi kita tinggal copy tipis dan kita salin tampilan website jurnal, dan misalnya akan ada materi pertama nih, di samping nama materinya itu akan ada linknya, jadi tinggal samping judul artikel gitu. Selanjutnya adalah cara mudah menghubungkan ResearchGate dengan Google Scholar. Berikut cara melakukan ResearchGate dengan Google Scholar. Pertama-tama kita harus melakukan yaitu membuat akun. Jadi kita buat akun dulu di browser dengan ada linknya. Nah, kita jadi di Google ataupun bisa menggunakan Facebook atau akun-akun lainnya. Nah, kalau kita tidak punya akun, kita belum masuk ke akun ResearchGate-nya, kita bisa mendaftar dulu dengan cara sign up. Kita klik sign up, kemudian kita pilih riset siapa kita, apakah kita mahasiswa ataukah kita institusi pembelajaran alam. Nah, kita tinggal klik pilih Academy of Student, terus kita masukin institusi tertentu. Nah ada diklik departemen kita sendiri. Nah, kita kan sudah memiliki departemen sesuai jurusan kita. Nah, kalau udah kita klik continue dan nama resmi sesuatu. Nah, ini belum tentu benar ya, tapi biasanya kalau kita pilih itu passwordnya itu harus menggunakan huruf, nggak bisa angka gitu ya. Kita harus sign up. Nah, kita udah sign up, kita akan kembali ke halaman pertama dan kita login dengan memasukkan email kita dan password yang tadi telah kita bikin. Nah, kita harus setelah kita masuk ke halaman, ke home-nya, kita akan ke profil. Jadi kita harus mengisi profil kita secara otomatis dan akan banyak tuh artikel-artikel yang sudah terupload secara otomatis. Kita tinggal klik ke browser dan kita copy, kemudian kita buka Google Scholar, kita cari nama kita klik nama kita dan nama kita akan ada gitu loh. Nah, kalau udah, kita akan menuju ke profil sendiri dan ketika buka profil kita dan sampai sini akan otomatis ke garden dan siap-siap untuk lebih mengenal tentang pekerjaan kita sendiri, tentang situs, tentang akun kita. Ya, video tugas presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian, dadah.